Makanya Anda yang merasa perempuan-perempuan sadar diri bahwa diri Anda itu mulia. Jangan jatuhkan kemuliaan Anda hanya karena iming-imingan. Wah, ini nanti punya duit nih, nanti punya mobil, perlihatkan celana dalamnya, gosok-gosok. Astagfirullahalazim, di mana martabat seorang perempuan kalau seperti itu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi saya akan mereaksi atau membahas sebuah pesugihan yang sampai saat ini masih banyak sekali pengikutnya di Indonesia. Pesugihan yang masih banyak sekali peminatnya di Indonesia karena pesugihan ini ya tampaknya tidak tersentuh oleh MUI ya, nggak ada tindakan apa-apa dari MUI, makanya ya semakin banyak nih pengikutnya. Pesugihan apa itu? Coba teman-teman simak dulu video berikut ini. Kalau ilmu RDAY itu disuwuk Pak, atau dicamahan, Ilmu RDAY namanya. atau digembokin, kalau bahasa Surabaya digembokin, atau pakai ilmu akal-akalan deh kalau orang sana bilang. Yang digembokin itu anunya guys ya, anunya. Nah, jadi kita remes mic kita buat yang wanita. Kalau yang laki-laki kita remes kontol kita, taruh di muka kita. Pulang bawa duit, pulang bawa berkah, pulang bawa hasil gitu. Begitu juga Pak Haji kalau misalkan saya mau karaoke, saya mau nyanyi, saya biduanita, saya penyanyi karaoke. Rumah saya di BSD, rumah saya di Tangerang. Saya mau nyanyi di mana? Di Ancol. Itu kan bukan daerah kita, Ancol. Nah, sebelum nyanyi remes dulu nih kita, taruh di muka kita. Nanti yang nyawer banyak. Biasa kita dapat paling 5 juta, bisa-bisa bawa pulang 50 juta. Wih. Jadi biduan itu katanya kalau mau dapat 50 juta, biasanya kan cuma dapat 5 juta nih. Kalau mau dapat 50 juta remes dulu itunya, terus diusapin ke mukanya. Saya udah beberapa kali mengkritisi hal ini ya, tidak terhitung udah berapa video kritikan yang saya buat. Tujuan saya mengkritik sebenarnya untuk menyadarkan banyak orang bahwa apa yang dilakukan itu adalah tindakan konyol, tindakan kebodohan. Bahkan kalau kita lihat dari sisi syariat agama Islam jelas terlarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nurut manut katut. Lah inilah yang saya tanyakan kan. Nyolek gue ngaceng. Kan uang udah dapat, sepeda motor udah dapat. Kebanyakan pengikut-pengikut aliran ini yaitu ibu-ibu yang kebelet pengen kaya gitu, pengen cepet punya mobil, punya rumah, punya apapun itu dengan cara yang singkat. Diajarkanlah oleh sang pengajarnya di situ ya, Pak Haji Dwi Susanto namanya. Nah itu katanya kalau mau punya mobil, punya apapun itu, tinggal gosok-gosok anunya. Colek alat kelaminnya bapak atau colek kelamin ibu, tempelin ke mobil, pasti jadi milik saya. Pasti jadi milik saya. Saya colek gitu Pak Haji. Gimana nyoleknya? Salah colek langsung diitin ke yang digigit serangga. Sakit banget, sakit. Nah, terus Sakitnya di mana? di sini. Oh iya, bukan di meknya ya. Iya. Jadi semua problem apapun itu digigit serangga, pengen punya mobil, ya harus colek itu. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini makanya saya bilang kemana ya kok MUI membiarkan hal ini. Atau jangan-jangan MUI belum tahu kali ya ada ajaran seperti ini. Makanya saya bahas terus. Dan saya lihat ajaran ini semakin lama semakin banyak pengikutnya dan semakin tidak terkontrol teman-teman. Biasanya itu kan kita malu lah kalau celana dalam itu kelihatan gitu. Tapi kalau pengikut ajaran ini enggak. Malah dipamerin celana dalamnya. Coba kita lihat videonya ya. Waduh ini ya ada mbak-mbak. Astagfirullahaladzim, kita lihat dulu videonya ya. Tuh ada bapak-bapak, ibu-ibu. Waduh, joget-joget memperlihatkan ya celana dalamnya. Tuh astagfirullah, ada yang naruh di kepala juga. Jadi mereka tuh gak ada rasa malu ya. Ibu-ibu ada gak yang punya celana yang dari kolor? Astagfirullah. Banyak. Coba di sini ada berapa orang?
Kolor. Oh iya, coba madepin sana Kang Nur, shot. Shoot Kang Nur, coba diperlihatkan dulu. Tepuk tangan dong. Ini pengobatan apa ini? Mana coba? Coba kayak gimana? Kasih lihat dulu sini. Oke, lulus, masuk sana. Lulus. Sudah Mana dilihatin sini dulu. lulus. Kasih lihat dulu. Kasih lihat dulu. Mana? Kalau sudah lulus, masuk diperlihatkan sana. lulus gitu ya. Mana? Kasih lihat. Sit. Ya, jadi rata-rata yang ngikutin aliran ini ya ibu-ibu yang sedang bermasalah perekonomiannya ya. Jadi pengen hutangnya lunas, pengen cepet kaya, punya ini, punya itu. Ya kalau dibilang butuh duit, ya siapa sih yang gak butuh duit? Kita semuanya pasti butuh sama duit. Tetapi sebutuh-butuhnya kita dengan duit, ingat, sadarlah bahwa kita tuh manusia yang berakal. Jangan sampai kita dibodoh-bodohi karena butuh duit. Jangan sampai kita gelap mata, tertutup akal sehatnya karena saking butuhnya dengan duit hingga tidak sadar bahwa memperlihatkan celana dalam itu merupakan satu pelecehan yang sangat besar bagi seorang wanita. Ini coba saya tanya sama teman-teman yang nonton video ini. Kalian rela nggak? Kalian merasa sakit hati nggak ketika ada saudara perempuan kalian disuruh memperlihatkan celana dalamnya, disuruh buka gitu terus begini di depan kamera, atau disuruh syutingin di depan kamera buka-buka gini? Bagaimana perasaan kalian kalau saudara perempuan kalian disuruh seperti itu? Bagi kita yang waras, yang tidak tertutup akalnya, pasti sakit hati. Tetapi kondisinya di sana, ibu-ibu yang ada di sana kan mereka sedang tertutup akalnya. Mereka sedang dibutakan dengan ingin punya mobil, ingin punya uang, ingin ini, ingin itu, hingga sampai akhirnya ya mereka mau-mau aja disuruh buka celana dalamnya. Bahkan ibu-ibu yang di sana itu ya tanpa sadar mereka dilecehkan secara verbal dengan ucapan-ucapan. Coba lihat video ini. Terus baca Al-Quran juga alhamdulillah sampai 12 juz. Semenjak itu ya alhamdulillah sampai sekarang terkadang bolong gitu, kalau kesini bolong gang mandi gitu kan. Alat kelamin ibu bolong? Bolong. Bolong. Nah alhamdulillah semenjak menjalankan Saya aja yang laki-laki merasa sakit hati melihat video itu. Apalagi sesama perempuan harusnya lebih sakit hati. Bayangin ditanya di depan umum, di videoin, itu mau bolong. Gila pertanyaan. Alat kelamin ibu bolong? bolong. Bolong. Saya justru khawatir kalau hal seperti ini tidak dikritik malah dianggap normal. Akhirnya dinormalisasi. Perempuan-perempuan ya dianggap normal ketika dilecehkan secara verbal. Ngaceng. Kan uang Padahal perempuan itu ciptaan Allah yang sangat indah, sangat mulia teman-teman ya. Surga di bawah telapak kaki ibu. Perempuan itu saking indahnya, penjagaannya lebih ekstra daripada laki-laki. Auratnya lebih tertutup, suaranya lebih dijaga, tindakan-tindakannya lebih disoroti. Saking indahnya perempuan itu rentan sekali menimbulkan fitnah. Sampai ada hadis kan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bunyinya, aku tidak meninggalkan satu godaan pun yang lebih membahayakan para lelaki selain godaan wanita. Jadi godaan terbesar laki-laki itu perempuan. Saking indahnya perempuan. Makanya Anda yang merasa perempuan-perempuan sadar diri bahwa diri Anda itu mulia. Jangan jatuhkan kemuliaan Anda hanya karena iming-imingan. Wah ini nanti punya duit nih, nanti punya mobil, perlihatkan celana dalamnya, gosok-gosok. Astagfirullahalazim, di mana martabat seorang perempuan kalau seperti itu kan. Ya semoga dengan kritikan ini banyak yang sadar lah ya, kalau nunggu MUI kayaknya nggak bakalan deh ya ngurusi yang begitu. Ini ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.